Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan pembelajaran 5 keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Subtema kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum belajar dimulai, kita berdoa bersama. Silakan pimpin KM. Doa sebelum belajar, selawat Nabi, dan pembiasaan kita membaca Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Peserta didik dapat 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Meyakini kebenaran kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Menunjukkan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 6. Memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, jujur itu hebat seperti Rasulullah. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi dan sekaligus rasul akhir zaman. Rasul diutus untuk meluruskan akidah pada masa zaman jahiliyah dan memperbaiki akhlak manusia. Dakwah Rasulullah tersebar ke seluruh dunia. Rasulullah memiliki sifat-sifat yang mulia sehingga beliau menjadi uswatun hasanah, artinya teladan dan contoh yang baik buat umat manusia. Sejak kecil Nabi Muhammad selalu bersikap jujur.
Pada saat dewasa, Nabi Muhammad SAW bersikap jujur. Ketika berdagang pun Rasulullah selalu bersikap jujur. Beliau menjual dengan mutu barang, dengan tekun dan sukarela. Nabi Muhammad SAW mempelajari sedikit demi sedikit cara berdagang. Sifat yang jujur dan mulia menjadikan orang lain percaya dan mengajak kerjasama dalam berdagang. Salah satunya Khadijah. Nabi Muhammad SAW mendapat keuntungan yang besar. Hal ini didapatkan karena selama berdagang beliau sangat tekun, jujur, ramah, dan murah senyum kepada pembeli yang datang. Anak-anak, jujur itu hebat, seperti akhlakul karimah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membohongi pembeli. Jika ia melihat ada barang dagangan yang cacat, maka beliau tunjukkan kecacatannya. Jika barang tersebut berharga murah, maka beliau tidak akan menjual dengan harga yang mahal. Salah satunya Khadijah. Nabi Muhammad SAW mendapat keuntungan yang besar. Hal ini didapatkan karena selama berdagang beliau sangat tekun, jujur, ramah, dan murah senyum kepada pembeli yang datang. Akhlakul karimah. Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin setelah peristiwa pemindahan batu Hajar Aswad pada saat perbaikan Ka'bah oleh orang-orang Quraisy. Mereka berselisih tentang orang yang berhak dan mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Kemudian Nabi Muhammad SAW membentangkan selendang dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Beliau meminta yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang dan mengangkatnya bersama-sama. Kemudian Rasulullah meletakkan Hajar Aswad tersebut. Dengan demikian perselisihan selesai dan mereka memberi gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Refleksi dan kesimpulan. Apa yang telah dipahami oleh kalian tentang materi ini? Apa yang belum dipahami peserta didik? Bagaimana perasaan selama pembelajaran? Kesimpulan, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman. Rasulullah hadir ke dunia ini untuk memperbaiki akidah akhlak manusia. Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah memiliki sifat uswatun hasanah, yaitu teladan dan contoh yang baik bagi manusia. Refleksi dan kesimpulan. Alhamdulillah kalian sudah paham dengan materi ini. Terima kasih juga kalian telah belajar dengan semangat dan gembira. Tugas terakhir kita mengisi LKPD melalui Google Form. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah kalian sudah paham dengan materi ini. Terima kasih juga kalian telah belajar dengan semangat dan gembira. Tugas terakhir kita mengisi LKPD melalui Google Form. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika.